Di antara wabah yang pernah menjadi epidemi dalam kehidupan manusia, wabah tertawa mungkin masuk dalam jajaran wabah yang aneh. Meski aneh, wabah tertawa benar-benar terjadi di Tanganyika, sebuah daerah di Afrika Timur, yang terletak di antara Lautan Hindia dan danau-danau besar Afrika. Pada 1964, Tanganyika bergabung dengan Zanzibar dan menjadi Republik Tanzania. 2 tahun sebelum bergabung dengan Zanzibar dan menjadi negara baru, sebuah wabah aneh menyerang Tanganyika, tepatnya di desa Kashasha, sebelah barat Danau Victoria, berbatasan dengan Kenya. Wabah itu belakangan disebut Mass Psychogenic Illness atau MPI. Inilah kisahnya, dan selamat menyelami dunia misteri. Wabah aneh itu dimulai pada 30 Januari 1962. Di sebuah sekolah di desa Kashasha, murid-murid sedang belajar di kelas masing-masing, dengan guru-guru mereka di depan kelas. Tiba-tiba, di sebuah kelas, 3 pelajar putri tertawa terbahak-bahak. Guru yang mengajar di kelas mereka tentu saja marah, dan meminta 3 pelajar itu berhenti tertawa. Tapi tampaknya 3 orang itu tidak bisa menghentikan tawa, dan mereka terus tertawa sampai keluar air mata. Karena belum menyadari apa yang waktu itu terjadi, guru di kelas kemudian membawa 3 pelajar putri itu keluar dari kelas, dan mengisolasi mereka di ruangan tersendiri di sekolah. Selama di ruang isolasi itu, ketiganya masih terus tertawa tanpa henti. Suara tawa mereka bahkan kemudian mempengaruhi 95 pelajar lain di sekolah itu, dan mereka tertawa-tawa tanpa bisa dihentikan seperti 3 pelajar pertama. Ketika hanya ada 3 pelajar yang tertawa-tawa, ketiganya bisa diisolasi dengan mudah. Tapi ketika ada puluhan pelajar yang mengalami hal sama, tertawa tanpa bisa dihentikan, guru-guru di sekolah pun kebingungan. Perlahan-lahan mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres, bahwa tawa murid-murid mereka bukan tawa yang wajar. Belakangan, karena wabah tertawa itu sepertinya menyebar dan makin banyak pelajar lain yang tertular, para guru memutuskan untuk menutup sekolah sementara, sampai wabah itu berhenti. Selama berhari-hari kemudian, para pelajar yang terkena wabah tertawa itu terus tertawa-tawa seperti orang gila, dan mereka tidak bisa dihentikan. Mereka terus tertawa, 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 dan baru berhenti setelah kelelahan hingga tertidur. Yang mengkhawatirkan, wabah aneh itu sepertinya menulari orang lain. Orang-orang yang semula waras, dalam arti tidak mengalami masalah aneh itu, mula-mula penasaran dengan tetangga mereka yang terus-menerus tertawa. Ketika menengok tetangga mereka, ingin tahu keadaannya, mereka justru tertular wabah itu dan ikut tertawa-tawa tanpa bisa dihentikan. Kebanyakan yang tertular wabah aneh itu adalah para pelajar atau gadis-gadis muda. Belakangan, wabah tertawa itu bahkan sampai keluar dari desa Kashasha dan menulari para penduduk di desa sebelahnya, Nshamba. Di desa itu, ada banyak pelajar dan gadis muda yang ikut tertawa-tawa tanpa bisa dihentikan. Selama kasus aneh itu berlangsung, tercatat ada 217 warga dari 2 desa yang terjangkit wabah tertawa. Dan serangan wabah itu terus menular ke tempat-tempat lain, salah satunya di sekolah menengah Putri Ramashene, di pinggiran Bukoba, yang letaknya juga dekat dengan desa Kashasha. Di sekolah itu, wabah tertawa menyerang 48 murid perempuan. Serangan wabah tertawa mungkin berakhir di desa Kanyangreka, sekitar 20 mil dari Bukoba, dengan salah satu gadis Ramashene yang tampaknya menjadi sumber wabah. Selama wabah itu berlangsung, pihak berwenang melakukan penutupan terhadap 14 sekolah. Sementara wabah itu telah mempengaruhi kehidupan sekitar 1.000 warga yang tinggal di Tanganyika dan Uganda. Karena para dokter dan ilmuwan tidak bisa menjelaskan bagaimana wabah tertawa itu bisa terjadi, mereka pun tidak tahu bagaimana mengobati atau mengatasi wabah tersebut. Akhirnya karantina menjadi satu-satunya solusi yang terpikir oleh mereka, agar wabah itu tidak terus menular kemana-mana. Orang-orang yang terkena wabah tertawa itu pun akhirnya dikarantina di satu tempat bersama, dan baru diizinkan keluar setelah mereka sembuh atau telah berhenti tertawa. Beruntung, upaya itu tampaknya manjur. Satu persatu dari mereka sembuh dan bisa keluar dari tempat karantina,
dan melanjutkan hidup secara normal seperti sedia kala. Lalu apa yang sebenarnya telah terjadi di Tanganyika hingga banyak orang tertawa-tawa tanpa bisa dihentikan? Para dokter dan para ilmuwan yang menyelidiki sempat curiga kasus itu disebabkan oleh gas atau virus yang masuk ke dalam darah penderita dan memicu epidemi tawa tersebut. Sayangnya mereka tidak bisa menemukan hal itu. Dari pemeriksaan yang dilakukan, tidak ada gas atau virus apapun yang bisa ditemukan. Kini, wabah tertawa memang tidak pernah terjadi lagi, baik di Tanganyika ataupun di tempat lain. Tapi penyebab wabah itu tak pernah terjelaskan dan masih misterius. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.